Zaman batu adalah zaman ketika manusia menggunakan peralatan hidup dari bahan batu dan belum mengenal peralatan berbahan logam. Pada waktu itu tentu saja ada alat-alat lainnya yang terbuat dari kayu atau bambu. Namun karena mudah lapuk maka bekas-bekasnya tidak ditemukan. Para ahli hanya dapat mempelajari bahan-bahan yang terbuat dari batu. Berdasarkan penemuan para ahli, manusia tertua di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Fosilnya ditemukan oleh von Koningwald tahun 1941 di dekat desa Sangiran, yaitu lembah Sungai Solo. Fosil yang ditemukan sebagian dari tulang rahang bawah yang besar dan kuat. Dinamakan Meganthropus paleojavanicus karena tubuhnya sangat besar. Megas artinya besar. Yang kedua, kelompok Pithecanthropus. Pithecanthropus adalah kelompok manusia kera. Pithecus yang artinya kera dan Anthropus artinya manusia. Fosil Pithecanthropus ditemukan di Mojokerto oleh von Koningwald. Dan karena itu kelompok ini dinamakan Mojokertensis. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak anak sekitar 5 tahun dan dari jenis yang sama, yaitu Pithecanthropus robustus ditemukan di lapisan jenis. Yang ketiga, kelompok manusia sesungguhnya. Untuk fosil manusia sesungguhnya biasanya diawali dengan kata homo karena dari kelompok ini telah menunjukkan sifat manusia. Jenis yang sudah sangat diyakini sebagai manusia adalah fosil tengkorak yang ditemukan di Ngandong di lembah Sungai Bengawan Solo yang ditemukan oleh von Koningwald dan Wenderich. Sesuai dengan nama tempat temukannya, fosil tersebut dinamakan Homo solonensis. Selepas zaman Paleolitikum, selanjutnya memasuki zaman Batu Tengah, yaitu Mesolitikum. Ciri utamanya mereka lebih mampu bercocok tanam dan memiliki peralatan memasak dan alat untuk membantu pekerjaan. Fosil dan peninggalan dari zaman ini ditemukan di pantai Keukenmoniger dan di gua-gua atau jar. Fosil dan peninggalan dari zaman ini ditemukan di pantai dan di gua-gua. Istilah Keukenmoniger dalam bahasa Denmark dimaknai sebagai sampah dapur. Cerita tentang sampah dapur karena petunjuk peninggalan dan zaman Mesolitikum diperoleh dari tempat sampah purba yang berisi kulit karang setinggi 7 meter. Kulit karang tersebut dibuang setelah isinya dimakan. Ditemukan di sepanjang pantai Sumatera Timur laut, di antara Langsa di Aceh dan Medan. Memasuki zaman Neolitikum, zaman ini dianggap sebagai zaman revolusi di zaman batu, karena perkakas dari batu tersebar secara meluas di tanah air dan penghidupan materi makanan telah banyak ditinggalkan diganti dengan memproduksi makanan. Orang-orang telah mengenal bercocok tanam dan berternak serta pandai membuat rumah. Kehidupan manusia zaman itu sudah bermasyarakat dan sebagian dari mereka telah memiliki keterampilan kerajinan tangan seperti menenun dan membuat periuk. Pendek kata, sudah seperti kehidupan saat sekarang. Ciri dari kemajuan zaman Neolitikum adalah keahlian dalam mengolah batu menjadi alat yang efektif dan telah diukur menjadi karya seni yang indah. Di masa ini terdapat dua kebudayaan yang berbeda. Dilihat dari hasil karya pembuatannya kapak, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Hasil kehidupan lain dari zaman Neolitikum yang ditemukan antara lain yaitu yang pertama pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Di kedua adalah perhiasan berupa gelang-gelang dan batu indah. Kalung yang terbuat dari batu, teknologi sudah cukup tinggi. Arena batu yang akan dibuat perhiasan dapat dibolongi tanpa mematahkannya. Yang berikut tembikar atau periuk yang belanga yang telah bermotif. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari bahan logam. Pada zaman logam, manusia tentu telah pandai melebur logam sebelum dapat dipergunakan sebagai alat. Walaupun demikian, peralatan dari batu juga digunakan. Kelak akan ditemukan bahwa di tengah zaman logam terdapat zaman batu besar atau megalitikum. Zaman ini disebut juga zaman perundagian atau zaman mengolah biji besi dan logam lainnya. Hasil-hasil yang terpenting dari kebudayaan tembaga dan perunggu di tanah air adalah kapak corong dan nekara.
Selain itu ditemukan pula barang-barang perhiasan seperti gelang binggel, yaitu gelang kaki, anting-anting, kalung, dan cincin. Yang pertama, kapak corong. Yang ditemukan di Nusantara adalah kapak perunggu. Kapak ini biasanya dinamakan kapak sepatu karena di bagian atasnya berbentuk corong, yang bibirnya belah. Ke dalam corong itulah dimasukkan tengkak kayu yang menyikuk terhadap bidang kapak. Kapak corong ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Selatan, Pulau Selayar, dan di Danau Sentani Irian Jaya. Jenisnya bermacam-macam, ada yang kecil, besar, memakai hiasan, bulan, dan lain-lain. Kapak corong yang panjang satu sisinya dinamakan candrasa. Yang kedua, nekara, yaitu semacam dandang dari perunggu. Nekara umumnya digunakan untuk upacara adat. Banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Senghen atau Sumbawa, Rote, Leti, Selayar, dan Kepulauan Geng. Di Bali terdapat nekara besar masih utuh, tingginya 1,86 meter dan garis tengahnya 1,60 meter. Nekara ini dianggap suci dan dipuja penduduk. Yang berikut adalah zaman megalitikum atau zaman batu besar. Berkembang setelah zaman logam berkembang. Zaman ini bukan merupakan langkah mundur, tetapi kemudian berkembang seiring. Perpaduan antara zaman logam dan zaman megalitikum bisa terjadi karena di zaman sekarang saja kita masih menggunakan bahan batu sebagai alat mengolah makanan seperti ulekan untuk membuat lotek. Aset terpenting zaman megalitikum menurut Sukamono 1991 adalah yang pertama, menhir, yaitu tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan yang melambangkan arwah nenek moyang. Menhir merupakan benda pujian. Yang berikut ada dolmen, yaitu meja batu berkaki. Digunakan adalah untuk tempat saji dan pemujaan kepala nenek moyang. Yang berikutnya satu capagus atau keranda yang bentuknya seperti lesung dan mempunyai tutup. Yang berikut kubur batu atau peti mayat. Dari batu yang keempat sisinya berdindingkan papan-papan batu. Yang berikut punden, yaitu bangunan pemujaan yang berupa yang berundak-undak dan tersusun secara bertingkat. Yang terakhir area-area, yaitu bentuk patung yang melambangkan nenek moyang dan menjadi pujaan. Zaman perundagian atau menempel logam berkembang di Nusantara seiring masuknya gelombang migrasi bangsa-bangsa Austronesia, yaitu dari daratan Asia sejak 2000 sebelum Masehi. Bangsa Austronesia melakukan imigrasi ke Kepulauan Indonesia melalui Malaya ke Jawa, Formosa, Filipina, dan ke Kalimantan. Perpindahan ini tidak diketahui penyebabnya, tetapi yang jelas bahwa Austronesia ini yang akan menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Dalam memperhatikan peninggalan zaman megalitikum, kepercayaan bangsa Indonesia masih menganut aliran animisme dan dinamisme. Mereka yakin bahwa ruh-ruh melekat pada setiap benda alam, seperti batu-batu besar, pohon-pohon besar, danau, dan lautan. Ruh nenek moyang juga bisa mempengaruhi jiwa manusia, baik maupun buruk. Keyakinan terhadap pengaruh ruh nenek moyang disebut animisme, sedangkan keyakinan bahwa ruh tersebut bisa melekat pada benda-benda sehingga menjadi angker disebut dinamisme. Untuk memuja para ruh nenek moyang, maka dibuatlah bangunan seperti menhir, dolmen, kubur batu, area batu, dan lain-lain. Dalam menguraikan munculnya keragaman sosial budaya bangsa di Indonesia. Kegiatan pembelajaran tentang sejarah sebaiknya dengan kegiatan kunjungan ke museum. Kegiatan pembelajaran tentang sejarah sebaiknya dengan kegiatan kunjungan ke museum. Jika jauh dari museum, datanglah ke sebuah tempat yang dianggap oleh masyarakat merupakan bangunan, benda atau barang yang sangat tua. Tujuannya adalah menyentuh logika siswa bahwa kehidupan yang telah lama berlangsung dan telah maju sedemikian pesat. Kegiatan siswa pada saat kunjungan adalah melakukan wawancara tentang adanya benda tersebut, sejarahnya, dan lain-lain. Namun demikian, dalam pembelajaran IPS, setelah siswa melakukan kunjungan dan melakukan wawancara dengan penduduk setempat, harus dilakukan pembersihan terhadap kegiatan siswa yang menyangkut mistis, animisme, dinamisme, dan keyakinan lainnya yang tidak sesuai dengan akidah.
agama. Keyakinan mistis tersebut mungkin diperoleh siswa pada saat wawancara dengan materi yang kedua adalah pembelajaran tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Sedangkan kesadaran akan identitas tadi seringkali atau tetap tidak selalu dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Kesatuan kehidupan bukan suatu hal yang ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh kebudayaan bersangkutan lalu itu sendiri. Dengan pengertian di atas, suatu kesatuan kebudayaan menamakan dirinya sebagai suku bangsa Sunda, suku bangsa Padang, suku bangsa Makassar, suku bangsa Sentani, dan lain-lain. Dan tidak ditemukan oleh para peneliti atau oleh orang luar, tetapi oleh warga anggota kebudayaan itu sendiri. Mengenai pemahaman istilah suku bangsa, disarankan agar setiap dipakai secara lengkap dan agar tidak hanya menggunakan istilah singkatan suku saja. Penggunaan istilah suku bangsa dalam sistem peristilahan, etnografi, dan ilmu hukum adalah Indonesia sudah mempunyai arti teknikal yang khas. Pada munculnya bangsa Indonesia, pada Kikatan Berjaya 1 terjelaskan bahwa bangsa Indonesia berasal dari pusat persebaran atau migrasi bangsa-bangsa Australesia. Pada zaman perundagian atau menempa logam, berkembang di Nusantara. Mereka memasuki daerah sejak Asia. Mereka memasuki daerah Asia sejak 2000 sebelum Masehi. Bangsa Australesia melakukan imigrasi ke Pulau Indonesia melalui Malaya, ke Jawa, Formosa, Filipina, dan ke Kalimantan. Perpindahan ini tidak diketahui penyebabnya, tetapi yang jelas bangsa Australesia ini yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Gelombang perpindahan kedua terjadi pada 500 sebelum Masehi. Perpindahan dilakukan sudah dengan membawa kebudayaan Dongson, yaitu logam. Kebudayaan Dongson masuk Indonesia melalui jalan barat lewat Malaysia Barat. Dari Nusantara, mereka juga terus menyebar sampai ke Madagaskar, yaitu ke arah barat. Kemudian Pasifik dan Selandia Baru, yaitu ke arah timur. Karena itu, sebagai peralatan seperti kapak corong, nekara, area perunggu, perhiasan, dan lain-lain tersebar merata di Nusantara. Istilah atau nama Indonesia sendiri kali pertama disebut oleh John Ricardo Logan. Nama Indonesia berasal dari kata Indo dan Nesia. Nesia dalam bahasa Yunani yang berarti kepulauan Hindia. Nama Indonesia dipakai pada tahun 1850 dalam buku karangan berjudul The Indian Archipelago and Eastern Asia yang diterbitkan dalam Journal of the Asiatic of Bengal. Bagaimana cara menyampaikan materi tentang suku bangsa Indonesia? Metode yang masih dianggap efektif adalah menunjukkan foto dan atau permulaan film tentang budaya bangsa Indonesia. Gambar-gambar menjadi sangat efektif karena pada gambar sangat dilengkapi informasinya. Peran guru adalah menjelaskan tentang apa yang tergambar sehingga melengkapi informasi tentang suku bangsa di Indonesia. Gambar-gambar seperti di atas merupakan media pembelajaran efektif. Unsur yang diangkat untuk dijelaskan adalah unsur kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata kultur. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budedaya, yaitu bentuk zaman dari budi yang berarti budi atau akal. Secara bahasa, kebudayaan adalah hal yang bersangkutan dengan akal manusia. Menurut istilah, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan ada tiga, yaitu ideas, activities, dan artifak. Muncul pertama adalah wujud ideal, dan kebudayaan sifatnya abstrak, tidak dapat diraba-raba atau difoto. Kedua adalah aktivitas dapat dilihat dari sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul dengan yang lainnya dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Semua aktivitas tersebut dapat diamati, diobservasi, difoto, dan didokumentasikan. Sedangkan wujud ketiga dari kebudayaan tersebut kemudian disebut kebudayaan fisik. Bentuk fisik hasil kebudayaan dapat diraba, dilihat, dan difoto. Dari ketiga wujud di atas, setiap kebudayaan memiliki yang berbeda, tetapi secara umum mengandung 7 unsur kebudayaan, yaitu yang pertama sistem teknologi atau alat peralatan.
Teknologi atau peralatan hidup yang dimiliki oleh setiap masyarakat mungkin berbeda-beda. Misalnya teknologi pembuatan cangkul, perahu, alat transportasi, senjata, dan lain-lain. Kita mengenal senjata tradisional seperti kujang dari Jawa Barat atau keris dari Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki sistem teknologi yang berbeda-beda. Yang berikut sistem mata pencarian atau ekonomi. Untuk menunjang hidupnya, setiap masyarakat pasti memiliki mata pencarian utama, sehingga tiap kelompok suku-suku bangsa memiliki mata pencarian yang khas dibandingkan dengan suku bangsa lainnya, seperti menjadi nelayan, petani, perkebunan, dan lain-lain. Yang berikut sistem organisasi sosial. Suku bangsa merupakan kelompok masyarakat besar akan memiliki sistem kemasyarakatan yang berbeda dengan suku bangsa lain. Misalnya organisasi kemasyarakatan suku bangsa Batak berbeda dengan suku bangsa Minangkabau, Sunda, Makassar, Bali, Maluku, dan lain-lain. Yang keempat, sistem pengetahuan. Setiap masyarakat memiliki pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang agraris maupun dalam hal pengolahan. Sebagai contoh, pengetahuan petani, berlayar, kerajinan, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian secara tradisional akan mengetahui pula setiap perubahan dan pergantian musim yang dimanfaatkan untuk awal menanam padi hingga panen. Masyarakat nelayan juga tahu waktu-waktu untuk berlayar, yaitu mengenai musim barat atau musim timur. Sistem kesenian. Setiap masyarakat dan suku bangsa memiliki perasaan yang dituangkan dalam bentuk benci, sedih, gembira, jengkel, bahagia, marah, dan sebagainya. Perasaan yang timbul dari setiap individu atau masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk atau seni atau perasaan, dan dapat muncul karena seni baik dalam bentuk seni rupa dan mulut, seni perut, seni peran, maupun seni yang memerlukan alat bantu. Dan ada juga yang bentuk patung, lukisan, arsitektur, dan lain-lain. Yang keenam, sistem religi. Bangsa Indonesia yang bineka memungkinkan munculnya berbagai macam kepercayaan sebagai suatu warisan masa lampau, dan perjalanan hidup masyarakat bersangkutan sebagai warisan budaya. Yang ketujuh, sistem bahasa. Suku-suku bahasa bangsa Indonesia, daerah di Indonesia memiliki bahasa masing-masing sebagai bentuk alat komunikasi. Di samping Indonesia memiliki beraneka bahasa, daerah juga memiliki berbahasa pemersatu sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Karena cara menyampaikan materi tentang kebudayaan, guru sebaiknya membawa berbagai alat atau teknologi yang dipakai oleh masyarakat sekitar. Jika mungkin dapat pula membawa barang yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, misalnya mutu atau batu untuk membuat sambal, disandingkan dengan blender yang juga dapat digunakan untuk membuat sambal. Untuk menyampaikan materi ini tentang mata pencarian sangat gampang. Ambil penyebar foto yang berkenan dengan berbagai jenis pekerjaan. Dengan demikian akan terlihat suatu kebudayaan berbeda tidak dari unsur mata pencarian. Bahkan suatu jenis pekerjaan saja seperti pertanian biasa juga akan berbeda dalam sistem sosialnya. Kita mengenal adanya sistem subbaktialan pengaturan air irigasi di Bali, sedangkan di tempat lain menggunakan sistem yang berbeda. Setelah menunjukkan berbagai budaya di setiap masyarakat, alangkah baiknya guru menunjukkan bagian-bagian atau unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, dan adat sopan santun, pergaulan, dan menulis, organisasi kendaraan yang unggul, Unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah disebut sebagai peradaban atau civilization. Maksud guru menjadikan kebudayaan yang tinggi atau peradaban sebagai motivasi bagi siswa bahwa mereka harus terus mengembangkan kebudayaan setinggi-tingginya dengan tetap menghargai kebudayaan manusia yang bermoral dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiga adalah pembelajaran tentang menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Setelah mengerti yang ketiga, materi pembelajaran tentang menghargai keragaman suku bangsa budaya di Indonesia. Setelah mengerti berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah membina siswa agar mau menghargai suku bangsa dan budaya bangsa di Indonesia.
Menghargai keragaman suku bangsa artinya menerima dan terus mengembangkan nilai-nilai positif yang terdapat pada kebudayaan suku bangsanya dan mengurangi dan menghilangkan nilai negatif pada suku bangsa tersebut. Pada saat bersamaan, ia juga dapat menerima keberagaman kebudayaan orang lain sebagai suatu fakta dan tidak mengejek, merendahkan dan merusak kebudayaan orang lain. Untuk melaksanakan pembelajaran multikultural perlu diawali dari kerangka pikir pengembangan kurikulum. Artinya, pengembangan kurikulum di sini adalah cara guru dalam mengemas materi pelajaran dengan menggunakan sejumlah pendidikan yang bernuansa pluralis multikultural. Prinsip pengembangan multikultural didasarkan pada prinsip yang pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat. Yang berikut, keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik. Dan yang keempat, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Demikian penjelasan dari modul 6. Sekian dan